Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alif Kafi Alfikri, saya dari SMA Negeri 2 Sungai Selat. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara satu dari tim afirmasi pada mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di Indonesia sendiri, program ini telah dimulai oleh Kemendikbud pada tahun 2015. Ada setidaknya 3 hal yang menjadi standar pengukuran indeks integritas sekolah. Yang pertama, prestasi atau rekam jejak alumni sekolah tersebut di PTN. Poin pertama ini yang dilihat adalah IPK. Tentu saja dengan IPK yang tinggi maka akan memberikan gambaran bahwa alumni dari sekolah tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu, dengan melihat output secara langsung, saya rasa akan lebih objektif ketimbang kita hanya melihat dari nilai-nilai yang tertera di raport. Yang kedua, hasil akreditasi sekolah. Penilaian hasil akreditasi sekolah tentunya berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang baik, maka output siswa yang dihasilkan pun akan ikut baik pula. Yang ketiga, penggunaan dana BOS. Poin ketiga ini berkaitan dengan pemanfaatan dana negara. Dari 13 komponen pembiayaan yang tercantum, apakah sekolah benar-benar memanfaatkannya secara tepat ataupun sebaliknya? Menurut Kemendikbud sendiri, program ini berfungsi untuk meminimalisasi potensi kecurangan dalam pemberian nilai siswa. Jadi dengan adanya program ini, guru-guru tidak bisa secara sengaja melebih-lebihkan pemberian nilai siswanya. Namun, apakah mendasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa pada penerimaan mahasiswa baru di negara dengan tingkat korupsi tinggi merupakan suatu kebijakan yang tepat? Setidaknya ada beberapa alasan mengapa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa bisa menjadi dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru di negara dengan tingkat korupsi tinggi. Yang pertama, mengapa indeks integritas sekolah bisa menjadi dasar? Karena indeks integritas sekolah bisa meminimalisasi potensi kecurangan yang ada. Selama ini kita ketahui, penggunaan nilai raport dalam SNMPTN kerap mengalami kesulitan dalam membandingkan nilai siswa antar sekolah. Tidak adanya data untuk membandingkan nilai tersebut menimbulkan potensi-potensi kecurangan yang ada. Seperti fakta yang ada, Provinsi NTT menjadi salah satu dari 7 provinsi yang memiliki tingkat integritas tinggi, tapi dalam hasil UN provinsi hanya menduduki peringkat keempat terbawah. Sedangkan fakta lain menyebutkan Jawa Timur, sebuah sekolah di Jawa Timur, peringkat ke-8 dari 10 peraih nilai tertinggi di tingkat provinsi, tetapi sekolah tersebut tidak sama sekali masuk ke dalam daftar sekolah dengan indeks integritas sekolah yang tertinggi. Dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa adanya potensi-potensi kecurangan yang sangat nampak. Namun hal tersebut bisa kita hilangkan, bisa kita minimalisasi atau bahkan kita hilangkan dengan adanya program indeks integritas sekolah tadi. Alasan yang kedua, dengan adanya indeks integritas sekolah, maka akan terjaring calon-calon mahasiswa yang berkualitas dan memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Seperti yang kita ketahui tadi, dalam penentuan indeks integritas sekolah itu ada tiga tahapan yang harus dilalui semua agar sekolah tersebut bisa mendapatkan indeks integritas. Nah, 3 tahapan tersebut saya rasa tidak akan bisa dicurangi. Maka jika program indeks integrasi sekolah tersebut diterapkan, maka lulusan-lulusan dari sekolah tersebut adalah lulusan-lulusan yang terbaik. Nah, jika lulusan-lulusan terbaik tersebut masuk ke dalam PTN, maka yang terjaring adalah lulusan-lulusan yang terjujur dan terbaik dari semua sekolah. Dengan adanya calon mahasiswa sebagai agen perubahan,
yang memegang peranan penting dalam masa depan bangsa, maka dengan adanya calon mahasiswa yang memiliki kepribadian jujur lagi berkualitas, maka untuk kedepannya masa depan bangsa Indonesia ini akan lebih terjamin. Seperti yang dua alasan yang saya sampaikan tadi merupakan alasan yang kuat mengapa indeks integritas sekolah itu sangat tepat diterapkan untuk penerimaan mahasiswa baru. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.